Salam sukses sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan channel Digital Custom. Shot Monitor pada Adobe Premiere Pro memungkinkan kamu melihat klip video dan audio yang ingin kamu tambahkan ke urutan editing. Shot Monitor dapat menskala video agar sesuai dengan area yang tersedia. Kamu dapat meningkatkan pengaturan untuk melihat video lebih detail. Mari kita bahas di video ini. Saat kamu memuat klip audio atau video dari jendela project, itu akan dipratinjau di Shot Monitor. Dari sana kamu dapat menandai titik masuk atau keluar untuk klip dan menambahkannya ke urutan kamu di panel timeline. Berikut pembahasan lengkap tentang Shot Monitor di Adobe Premiere Pro. Shot Monitor dapat menampilkan klip yang dibuka dari panel project atau timeline. Shot Monitor memiliki beberapa kontrol untuk bergerak melalui waktu atau frame dalam klip. Secara default, tombol yang paling berguna ditampilkan di sepanjang bagian bawah Shot Monitor, yaitu Playhead berfungsi menunjukkan lokasi bingkai saat ini di setiap penggaris waktu monitor. Timecode berfungsi menampilkan waktu saat klip sedang dibuka. Scaling option berfungsi memperbesar atau memperkecil tampilan video pratinjau. Zoom scroll bar berfungsi memperluas penggaris waktu untuk tampilan yang lebih detail. Drag video berfungsi memasukkan video yang telah diseleksi ke dalam timeline. Drag audio berfungsi memasukkan audio yang telah diseleksi ke dalam timeline. Playback resolution berfungsi mengubah resolusi video pada saat diputar. Setting button berfungsi menampilkan menu pengaturan di Shot Monitor. Mark in atau mark out duration berfungsi menampilkan durasi klip antara titik masuk dan titik keluar. Kamu dapat menambahkan lebih banyak tampilan bawah Shot Monitor dengan cara klik tombol editor di bagian bawah kanan Shot Monitor, kemudian tambahkan tombol ke bilah tombol dengan menyeretnya dari tombol editor. Untuk menghapus tombol, seret tombol dari bilah tombol, dan untuk mematikan semua tombol, buka menu pengaturan Shot Monitor dan batalkan pilihan Show Transport Control. Selanjutnya, kita akan mengatur save margin pada Shot Monitor. Panduan aman untuk referensi saat kamu mengedit video. Klik tombol pengaturan di bawah Shot Monitor dan pilih save margin. Mengatur poin masuk dan keluar pada Shot Monitor. Seret playhead ke titik yang akan digunakan sebagai titik masuk. Klik tombol mark in atau pintasan keyboard, klik huruf I. Sekali lagi, seret playhead ke titik keluar. Klik tombol mark out atau pintasan keyboard, klik huruf O. Untuk memindahkan titik masuk dan keluar bersamaan, tahan dan seret pegangan masuk atau keluar ke posisi berbeda penggaris waktu Shot Monitor ya. Saat kamu sudah melakukan seleksi klip pada Shot Monitor, kamu dapat memindahkannya ke menu timeline untuk proses pengeditan. Dan kamu bisa memilih hanya video atau audionya saja pada Shot Monitor dengan cara menyeretnya ke menu timeline. Di sini kita bisa melihat video preview sebelum kita edit dan dimasukkan ke dalam timeline. Jadi pada bagian panel ini tidak hanya sekedar review video, melainkan sudah disediakan fitur memotong bagian video tertentu. Kamu bisa mengambil audio atau videonya saja. Jika kalian ada pertanyaan tentang Shot Monitor, silahkan tulis di komentar ya. Pastikan kamu like dan subscribe jika suka video ini. Terima kasih dan jangan lewatkan video pembahasan selanjutnya.